Hai semuanya, kembali lagi di podcast Jurnal Laska. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dan berprestasi di SMA Negeri 2 nih. Coba perkenalkan Kak Kopernisa. Halo teman-teman, nama saya Agdenisa Devanya Fasa dari kelas 12 IPS 4. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Nif dari 12 IPA 1. Gimana nih Kak kabar kalian berdua? Ya alhamdulillah kita berdua baik. Ya walaupun kayaknya sekolahnya sampai sore ya. Iya sih bener banget. Tambahan tugas juga. Ya enggak deh. Sabar ya Kalau Kak. tugas itu sudah kewajiban ya Kak, tapi Oh, iya. entah bagaimana tetap kita harus melaksanakan seperti itu. Iya sih betul. Jangan sampai kita nggak bikin tugas ya Kak. Ya, walaupun kondisinya panas hujan kayak gini, kondisi nggak sehat, tetap harus kerjakan. Tetap terobos. Iya, terobos saja. Nih Kak, kan kalian itu kemarin kalau nggak salah mengikuti Pramuka Garuda berprestasi. Juara juga, gimana sih Kak perasaannya pasti ya? Wah, kita berdua happy banget ya, apalagi bisa bawa nama sekolah gitu loh ke Kuarcap sampai ke Kuarde juga ya Kak ya. Iya, betul sekali. Hebat banget. Jadi kemarin itu sebuah kepercayaan buat SMA, nama baik SMA 2. Berhubung kita yang melaksanakan atau delegasi dari SMA 2 atau sebagai kuartir Ranting Batang untuk mengikuti lomba kejuaraan di Kuarcap. Jadi kita ditandingkan dari beberapa SMA Kabupaten Batang dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 ya Kak Musa ya. Keren banget sih Kak. Itu ada seleksinya apa enggak sih Kak? Kalau menurut saya memang yang kemarin dilombakan itu merupakan seleksi untuk melanjutkan ke tingkat Jawa Tengah atau Kuarda. Jadi itu juga dimasukkan dalam perlombaan. Jadi kita masuk Pramuka Garuda itu harus memenuhi SPG atau syarat Pramuka Garuda. Wah, keren banget ya kalian. Terus kan itu sih Kak, kemarin tuh kayak gitu tuh caranya gimana biar bisa masuk Garuda berprestasi itu? Oke, sebenarnya itu sebelum kita masuk Pramuka Garuda berprestasi, karena namanya Pramuka Garuda ya, jadi kita harus melewati tahap Pramuka Garuda dulu gitu. Jadi yang kayak tadi Kak Hanif bilang, kita harus berhasil menuntaskan semua SPG, lalu kita dilantik menjadi Pramuka Garuda. Setelah itu baru kita kemarin mendaftarkan diri untuk ikut seleksinya gitu. SPG itu apa Kak kalau boleh tahu? Aku nggak tahu sama sekali sih. Oke ya, kalau SPG itu setahu saya atau yang pernah saya dengar atau yang pernah dapat ilmunya, SPG itu singkatan dari syarat Pramuka Garuda. Nah, di isinya SPG itu ada mengenai tanda kecakapan, tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, kemudian proyek-proyek atau mengenai tentang IT, kemudian wawasan, kemudian mengenai bahasa-bahasa internasional dan lain sebagainya. Nah, dari kami itu kan memang sudah beberapa bulan yang lalu sudah melewati proses tersebut. Jadi alhamdulillah kita berdua kemarin pas bulan Januari ya Kak, kita sudah dilantik menjadi Pramuka Garuda di Kabupaten Batang ya, gitu. Wah, hebat banget sih kalian, kayak keren banget, aku sampai speechless gitu sama kalian. Berarti nanti bisa nyusul dong. Amin, semoga aja. Tapi nggak tahu deh. Terus katanya juga kalian ikut Jambore Nasional. Keren banget. Itu tuh dilaksanain kapan, Kak? Itu dilaksanain tuh pas hari Pramuka ya Kak ya, tanggal 14 Agustus. Di Cibubur. Di Cibubur. Apa aja sih Kak kegiatan di sana? Ya kalau kita tuh sebagai pendamping mereka ya Kak ya. Yeah. Jadi kita nampingin adik-adik penggalang dari Kuarcap Batang untuk melakukan kegiatan di sana gitu. Tapi katanya itu Kak malah dikirain peserta ya? Ya karena bisa dilihat sendiri badannya kita tuh kecil-kecil. Agak kecil ya. Iya, jadi Dibanding dengan binatang yang lain kayak gitu. jadi kita nggak kelihatan kayak udah penegak, tapi masih sering dikira penggalang gitu. Bahkan nih, kamu tau nggak sih? Aku punya fun fact, sering banget ada yang minta nomorku, tapi nggak jadi gara-gara tahu, oh ternyata kamu udah penegak gitu. Beneran itu? Beneran. Sumpah sih, padahal kan kalian udah wow dikira masih peserta gitu kan. Ternyata ada binatang baik. Ya, berarti muka kita masih unyu-unyu. Iya sih, betul banget. Masih unyu-unyu, pantes buat kayak masih kecil gitu Ya, kan. diain aja ya. Amin.
Perasaan kakak setelah menang mengikuti Garuda Pramuka berprestasi itu gimana? Baik, kalau di tingkat Kuarcap sendiri ya, kita tuh senang banget karena ternyata kita sudah berhasil menjadi yang terbaik di Kabupaten Batang, di Kuarcap Batang. Terus kita bisa lanjut ke kuartir daerah di Jawa Tengah gitu. Bagus banget sih. Dan selain keren. kita berhasil senang itu ya, membuat bangga karena sudah membawa perubahan penggerak Pramuka SMA 2 yang dulunya mungkin belum ada Pramuka Garuda. Alhamdulillah tahun ini dan tahun kemarin bisa menciptakan Pramuka Garuda sehingga bisa melanjutkan kayak kita lah, kayak gitu ya kamu saya. Iya. Kan kakak ini udah keren sih, pasti kayak tadinya juga ada rasa kayak udah nyerah aja gitu. Pernah nggak kak ada rasa kayak gitu? Ya kalau untuk kita berduanya sih alhamdulillah enggak. Tapi waktu mau maju ke Pramuka Garuda ya kak, itu ada salah satu teman kita yang capek. Ya namanya proses ya kak. Iya sih. Namanya proses, mungkin memang ada tekanan mental juga. Kita harus memenuhi beberapa syarat yang kayak nyari ke sana, nyari ke sini gitu. Tapi alhamdulillahnya kita bisa berangkat. Kita total 7 orang, kita paling banyak di kuartir Batang gitu. Wow, hebat banget sih kalian, kayak Josh Paul. Wah, terima kasih. Jadi pingin. Ya nanti ya. Gas aja lah. Kamu udah Bantara nih ya, kan kemarin Iya. baru dilantik Bantara. Nanti Iya sih, bisa hari gas Minggu ke itu sana. kan. Iya, bisa gas ke sana. Saya nggak tahu mau daftar DA nggak ya, bingung gitu loh kak. Masih oprek nih buat teman-teman yang mau daftar DA, bisa langsung aja klik link ya kak ya. Iya betul sekali. Dan seleksinya itu hari Sabtu ini ya kak saya. Iya. Untuk teman-teman yang ingin ikut DA silahkan. Apa aja yang ada di seleksi Pramuka Garuda berprestasi sih kak? Sedikit kepo nih aku. Oke, kalau aku jawab yang di Kuarcap, Kak Hanif biar jawab yang di Kuarde. Jadi kalau di Kuarcap itu kita di sana ada seleksi tali temali, terus ada bahasa Inggris juga. Kita disuruh menjelaskan Pramuka Garuda dalam bahasa Inggris itu kayak gimana sih. Terus ada minat bakat juga. Waktu itu saya storytelling, terus Kak Hanif waktu itu nari. Terus habis itu ada FGD, Focus Group Discussion. Jadi kita membicarakan sesuatu dalam bentuk forum kayak gitu. Terus ada kepemimpinan dan tes tertulis gitu. Kak Hanif bisa nari. Alhamdulillah bisa lah. Lucu Kemarin pas banget. saat 2022 awal tahun itu juga saya ikut tim kesenian Kabupaten Batang sehingga tampil di Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta. Wow, Solo. hebat sih. Kemudian untuk tadi mengenai tes yang di Jawa Tengah atau di Kuarda ya, Iya. hampir sama dengan yang di Kuarcap, tetapi gridnya berbeda. Dalam artian yang tadinya tali temali di Kuarcap cuma membuat menerang kaki 3, di sana membuat dragba, kemudian membuat sambung tongkat, kemudian ada yang namanya spontaneity skill. Spontaneity skill itu apa? kita disiapkan sebuah benda ataupun tantangan, tetapi awalnya kita tidak dikasih tahu terlebih dahulu. Kita langsung spontan gitu loh, spontan menampilkan. Semisal kita dipersilakan bahan dasar membuat, misal kayak sponati, kita disuruh membuat apa sekreatif kalian gitu. Seru banget ya kak, ternyata Pramuka tuh. Kemudian selain itu juga ada yang namanya tes tertulis, itu wajib ya, di kuartir cabang juga ada. Kemudian wawancara, kemudian ada juga sebuah perbedaan antara di Kuarcap dengan di Kuarda, karena berpengaruh juga dengan yang namanya kurikulum merdeka. Yang tadinya penilaian Pramuka Garuda seleksi di Kuarda yang dulu itu individu semua, tahun ini tuh dilaksanakan ada yang bentuk kelompok, jadi nggak semua individu, jadi ada yang juga nilai kelompok kayak gitu kak saya. Iya. Kuarcap dan Kuarda itu apa sih kak? Aku sedikit kepo nih. Alright, jadi kalau di Pramuka tuh kayak ada tingkatannya. Kalau di sini kan ada yang kabupaten, terus habis itu naik ada ke provinsi gitu. Iya. Di sini juga ada yang kecamatan, itu namanya kuartir ranting. Oh, Ya. Terus naik lagi itu ke kota kabupaten namanya Kuarcap, kuartir cabang. Naik lagi, Kuarda. iya, naik lagi provinsi ada Kuarda, kuartir daerah, dan yang terakhir ada kuartir nasional. Kuartir nasional. baru tahu loh di sini, yakin beneran aku sebelumnya belum tahu sama sekali. Kakak-kakak ini ikut pramuka itu dari kapan sih kak? Oke ya, kalau saya pribadi dari sejak dulu SD.
Saya SD itu dulu pernah mengikuti siaga sampai juara di kuartir cabang atau kabupaten, sehingga untuk melanjutkan di Karsidenan, tetapi belum rezekinya untuk di Karsidenan menjadi juara lagi. Kemudian saya lanjut di Pramuka SMP nih. SMP juga saya pernah mencapai Pramuka Garuda. Setelah mencapai Pramuka Garuda, saya juga ikut event Eagle Scout Award atau Pramuka Garuda berprestasi di Korea juga. Nah, saya juga berarti mengikuti Eagle Scout Award itu 2 kali ini, Penggalan dan Menegak. Kemudian yang terakhir ini di SMA saya juga melanjutkan Pramuka, lanjut Pramuka Garuda, kemudian ikut lagi Eagle Scout Award. Ya, gitu. Berarti udah dari dulu bidang pramuka ya, Kak? Iya, alhamdulillah. Keren banget. Jiwanya untuk selalu berdemokrasi di pramuka itu. Untuk kakak nih, dari kapan? Iya, sebenarnya sih aku nggak beda jauh sama Kak Anif. Kalau aku juga dari SD, kita dulu sama-sama ikut PES Siaga, cuma kan beda kuartir ranting. Kalau Kak Anif di Warung Asem, aku di Batang. Sama, terus setelah itu ada Jambore rantingnya waktu itu kelas 5-6. Terus naik ke SMP, sama lagi, aku masih ikut Pramuka Garuda juga. Tapi nggak sampai ke ESA karena waktu itu yang mewakili 2 temanku dari sekolah lain gitu. Terus di SMA-nya ya ini akhirnya kita berdua ketemu dari teman di Kota Pekalongan juga sih. Ada nih yang SMA 2 juga, Pramuka Garuda juga. Terus pokoknya ada kaitannya gitulah. Terus kita dikenalin, terus akhirnya kenal kayak oh ternyata ada loh yang namanya Kak Hanif dan ternyata memang orang Pramuka, jadinya jangan jodoh, Kak. Wah, gak boleh ngomong gitu ya. Udah sih gitu aja. Ya kita kurang lebih sama lah. Iya sih. Hampir sama lah kegiatan kita sama yang dari dulu sampai sekarang itu. Kalian keren loh, jiwa pramukanya dari kecil udah ada. Dari kecil. Kayaknya kalau aku juga udah turunan dari orang tua. Kayaknya soalnya orang tua aku dua-duanya anak pramuka juga. Udah jadi kayak warisan gitu nggak sih, Warisan Kak? luhur dari nenek moyangnya itu. Boleh diceritain dong, Kak, kayak apa ya, perjuangan bisa masuk Pramuka Garuda berprestasi. Mungkin perjuangan gimana cara kita buat ke Pramuka Garuda dulu kali ya. Iya dong. Gimana kan? Oke ya. Perjuangan untuk kita mencapai Pramuka Garuda itu satu adalah keniatan kita dan 2 mental. Kalau dikala 2 itu tidak saling berurutan atau saling bersemangat, itu nggak bakalan teman-teman bisa meraih Pramuka Garuda. Karena contohnya saya sendiri dulu ya, kalau saya saat mencapai Pramuka Garuda itu saya masih kegiatan 1 minggu di Kabupaten Pekalongan, 1 minggu nggak megang HP. Tetapi ketika saya 1 minggu itu terakhir disuruh buka HP, ternyata ada grup Pramuka Garuda semuanya masuk. Ternyata saya diikutsertakan dalam seleksi Pramuka Garuda di Kota Jalur Batang. Nah, maka dari itu saya kan agak riwah dan ruwet ya, karena baru pulang kegiatan 1 minggu, tiba-tiba harus mengurus semua persyaratan, dokumen, surat menyurat dan lain sebagainya. Maka dari itu saya berpikir kalau saya nggak gas sekarang, saya mau kapan? Karena yang saya tanamkan itu adalah harus menjadi penggerak perubahan. Nah, maka dari itu saya tetap gas kesempatan itu, dan alhamdulillah saya juga dibantu oleh Kak Fasan dan teman-teman. Nggak saya sendirian sih, karena saya kan sudah menyiapkan yang wajib, diantaranya adalah tanda kecakapan umum, tingkat laksana, kemudian SKK atau syarat kecakapan khusus sudah memenuhi syarat, kemudian dibantulah oleh teman-teman mengenai persuratan, surat dari Saka, kemudian surat aktif Gus depan di sekolah itu sudah diuruskan sama teman-teman. Tetapi bukan artian saya diuruskan tetapi saya tidak menanggung yang harusnya harus saya kerjakan, tetapi tidak, tetap saya tanamkan. Jadi saya ini proses saya, tetapi walaupun sudah dilaksanakan teman-teman saya, harus saya pertanggungjawabkan setelah saya melaksanakan penilaian tersebut kayak gitu. Merinding banget loh tadi lihat ceritanya, kayak mana gitu. Coba Oke. Kalau kita itu kan karena dari awal itu Kak Hanif ceritanya masih ada kegiatan di kabupaten, jadi
kita dapat berita dari orang Kuaran juga, ada Pramuka Garuda nih, ikut yuk. Sebelumnya kita berdua juga udah tahu bakal ada Pramuka Garuda nih, mau gas nggak, terus oke, gas. Terus kita ya mulai mempersiapkan segalanya dari administrasi, terus kita kumpulin semua persyaratannya, termasuk kita waktu itu belajar sama-sama tentang bahasa asing. Kan kebetulan kalau di SMA 2 kita juga belajar bahasa Prancis ya sama Pak Basuki. Halo Pak Bas. Halo Mas Siti. Ya, jadi kita belajar kayak yang ayo hafalan dulu, ayo pronunciation-nya gimana yang benar gitu. Terus kita juga ngurus beberapa dokumen lain kayak yang tadi syarat-syarat khususnya yang kayak ada TKK, ada TKU kayak gitu. Terus buat Kak Hanif ini sebenarnya surprise gitu loh. Dia selesai, terus habis itu kan tadi udah dibilang buka HP, loh ada ini. Dia tuh dari Kabupaten Pekalongan nggak ke rumah dulu, tapi langsung waktu itu kita ngurus di SMP 1. Ampun, nggak capek itu. Jadi dia langsung cus ke SMP 1 masih pakai baju pramuka lengkap dan bawa tas karirnya. Ya ampun, kayak kalian nggak punya lelah ya buat berjuang jadi Pramuka Garuda. Ya sebenarnya kalau namanya udah suka ya, mau Gitu digimanain sih. aja kayaknya bakal tetap digas. Kalau yang namanya hobi itu sampai manapun tetap kita kejar kayak gitu. Kalau hobi, misalnya hobi saya olahraga nih, olahraga berarti semua olahraga itu saya lakukan kayak gitu. Hobi aku apa ya? Kayaknya nggak punya hobi deh. Habis ini mungkin hobinya bakal jadi host podcast gitu ya. Amin. Oke, kalau dilanjut, terus kita juga mau terima kasih sama Bapak Ibu Pembina yang udah bantu kita ya dalam administrasinya juga gitu. Terus buat perjuangan gimana caranya untuk pramuka berprestasi yang di Kuarda dan Kuarcap itu ya kita menyiapkan portofolio. Jadi kita bikin portofolio yang isinya itu tentang data diri, terus syarat kecakapan umum dan kecakapan khusus kita. Terus kita juga nyantumin pokoknya beberapa berkas dan persyaratan lain kayak piagam gitu ya. Ada rapor juga. Susah ya jadi pramuka berprestasi itu. Sebenarnya sih kalau masih tahap portofolio gampang ya Kak, menurut betul. saya. Terus kita juga harus belajar dong, tapi karena di sana kan nanti ada seleksi tentang yaitu tali temali, tes tertulis. Jadi persiapan kita sih belajar gitu. Kayak keren banget sih, belajar terus kayak nggak capek gitu. Kalau dibilang capek sih capek, tapi emang sudah tanggung jawab kita sebagai gimana ya, satu seorang siswa kemudian dituntut untuk menjadi delegasi dari Kuartir Jawang Batang untuk melanjutkan ke tingkat Kuarda. Jadi tanggung jawab itu harus dilaksanakan. Maka dari itu ya kita terobos saja lah waktunya sampai kapanpun, sampai manapun kita tetap belajar dan belajar tadi yang sampai Kak Fasa tadi. Bertanggung jawab sekali ya kalian berdua. Wow. Berarti waktu di Jamnas kan ketemu sama orang-orang luar, ketemu sama orang siapa aja nih Kak? Kepo banget nih aku. Oke ya, kalau Jamnas itu Jambore Nasional, jadi kegiatan seluruh pramuka Indonesia. Ya, jadi dari Aceh sampai Kalimantan, Papua itu semua berkumpul jadi satu di Cibubur tadi. Nah, selain itu juga ada peserta dari KBRI Filipina nih, peserta Jambore dari Filipina. Nah, kebetulan nih dari kita itu ada yang kenal, yaitu keponakannya dari mantan Bupati Batang, yaitu keponakannya Pak Yoyo. Nah, dan itu asli orang Batang, tapi dia sekarang sekolah di Filipina, jadi dia ikut peserta delegasi atau kontingen dari Filipina. Kemudian kita juga ketemu juga ya kamu saya dengan Pak Jokowi ya. Iya, Keren banget bisa ketemu Pak Jokowi, aku aja belum pernah. Alhamdulillah pas saat itu setelah kegiatan berjalan Beberapa hari, 5 hari kalau nggak salah Kak, Pak Jokowi hadir untuk kunjungan di Jambore Nasional. Karena pas saat pembukaan itu beliau berhalangan hadir gitu. kita Keren diberi banget kesempatan sih. buat itu loh. Jadi kayak kita lihat di sana Pak Jokowi, di sini kita. Jadi memang dekat, tapi kita nggak Deket bisa yang banget. duduk. Iya, gitu. Udah foto bareng. Nggak foto bareng sih, coba kita foto dari jauh. Nanti deh kalau ada fotonya kita kirimin. Iya, Gitu. iya. Kalau selfie kita nggak ambil foto selfie karena Karena apa? Kak Fasa pas saat itu bertugas mendampingi anak ya Fasa. Iya. Dan sedangkan saya bertugas saat mengambil momen foto dari tugas dari WhatsApp dari itu. Kakak bisa mempunyai kesempatan buat kenal orang-orang di berbagai daerah dong. Iya, benar banget. Jadi kita tuh sebelah tenda tuh dari daerah mana, sebelah sini dari mana gitu.
Kalau di Putri ya, kan kita kan beda, ada subcamp Putra sama subcamp Putri. Kalau di Putri sendiri itu depanku dari Jawa Barat gitu. Terus habis itu sebelahku ada yang dari Riau, depannya Bali lagi gitu. Jadi emang macem-macem. Bisa kenalan dong. Iya. Udah kenal berapa orang mereka di situ? Banyak sih kalau mau dibilang kenal berapa orang, emang udah banyak gitu loh. Dan mereka juga yang ramah-ramah gitu ya, nyambung sama kita. Walaupun ya karena kita terhalang bahasa, mungkin kan ada beberapa bahasa yang Berbeda. iya, ada beberapa bahasa yang berbeda dan kita agak kurang ngerti. Tapi so far so good kok. Kalian keren banget udah bisa jambore nasional, ikut pramuka Garuda berprestasi. Kayak mau gitu nggak sih kak? Gimana ya jelasinnya? Wah, terima kasih sekali. Terima kasih ya. Sebenarnya kalau saya pribadi kita itu harus mempunyai target masing-masing. Nah, kalau target saya itu harus sampai mengangkat tangan, harus tinggi di atas kepala, harus tangan saya lurus. Nah, karena apa? Memang sejak dulu SMP saya harus mengejar target saya setinggi apapun, karena suatu target itu memang susah, memang proses sangat ruwet, sangat berputar-putar, tetapi di saat proses itu membawakan diri kita yang dulunya belum bisa mandiri, belum bisa disiplin, itu akan membawakan banyak perkembangan di diri kita masing-masing. Dan nggak cuma hasilnya saja, tapi di proses itulah yang membuat atau yang mengenang bagi diri kita sendiri kayak gitu loh. Kemudian memang target atau cita-cita saya dari dulu untuk mendapatkan pramuka Garuda Emas ya kalau saya yang pernah saya sampaikan Kak Fasa juga, saya harus mencapai pramuka Garuda Emas. Nah, maka dari itu kemarin sharing-sharing dengan teman-teman pramuka se-Jawa Tengah ya, mungkin dari yang perwakilan peserta ikut Squad Award di Jawa Tengah itu, cara-cara materi rencana pramuka teladan, pramuka Garuda Emas itu bagaimana. Nah, mungkin kita akan berlanjut ke pramuka saat kuliah. Kalau Kak Fasa sendiri gimana Kak Fasa? Ya itu masih rahasia ilahi, enggak ding. Ya biarin lah, nanti kita mengalir aja juga. Saya pengennya juga sama kayak Kak Anif, kita bisa upgrade lagi pramukanya gitu kan. Soalnya saya kan dulunya di Pekalongan, kota Pekalongan. Iya sih. Pengen dong aktif di Batang, di tempatnya sendiri gitu. Kak itu berarti tinggalnya di mana sih? Rumahnya Batang atau Kalongan nih? Kalau aku sendiri ya jelas di Batang, tapi dulu memang SMP-nya di Pekalongan waktu itu. Oh, berarti SMP-nya doang yang di Iya. Pekalongan. Kirain sekalian rumahnya gitu di Pekalongan. Tadi itu pramuka Garuda Emas itu apa? Oke ya, pramuka Garuda Emas. Kalau setahu saya dalam materi, dalam panduan dan ilmu yang pernah saya dapat, pramuka Garuda Emas itu adalah sebuah tingkatan pramuka Garuda tertinggi, masih di atasnya lagi. Jadi kan ada pramuka Garuda berprestasi, pramuka Garuda Emas, masih ada tingkatan lagi, masih banyak ketinggian lagi. Nah, untuk melewati proses pramuka Garuda Emas itu ada 3 tahapan nih. Harus melakukan pencapaian 3 kali pramuka Garuda. Nah, semisal saya dulu pramuka Garuda di SMP Penggalang, kemudian saya pramuka Garuda di SMA di Penega, kemudian insya Allah ya, doanya saja, insya Allah akan melanjutkan pramuka Garuda di kuliah ya. Di kuliah itu biasanya di umur Pandega atau di golongan Pandega. Nah, ketika sudah melewati 3 golongan masing-masing pramuka Garuda itu nanti akan mendapatkan pramuka Garuda Emas kayak gitu. Jadi di atasnya pramuka Garuda, di atasnya lagi pramuka Garuda berprestasi. Cita-citanya bagus banget ya kak. Ke pramuka tadi apa yang di kuliah itu? Pramuka Pandega. Itu umur berapa sih kak bisa masuk ke situ? Kalau di pramuka golongan Pandega itu umur 20 sampai 25 tahun. Masih lama ya Masih kak? lama ya. Kakak sekarang berapa sih? Sekarang masih 18 tahun, Masih lama banget. tapi masih kecil. Kakak masa berapa? Nanti bentar lagi 17. Masih di Oh, bawah. Sweet 17 nih. Iya, akhir bulan ini ya. Mau dibang. Ada itu nggak pesta birthday 17? Ada kadonya aja. Enggak ding, ada bercanda. Kan kalian banyak kegiatan, pasti kan ada dispen gitu. Gimana cara mengejar tugas-tugas pelajarannya biar
sama sebanding gitu sama teman-teman yang nggak pernah dispen gitu. Kalau buat di Jambore Nasional, karena kita meninggalkan sekolah lebih dari 10 hari ya, 11 hari. Jadi kita berdua tuh bawa buku tulis gitu loh. Udah kayak umroh ya Kak, 11 hari. Jadi di sana. kita bawa buku tulis dari semua mata pelajaran ke Cibubur. Jadi kalau kita waktunya senggang, itu kita sambil nyatet pelajaran, sambil ngerjain tugas di sana. Jadi nggak seneng-seneng doang ya, udah ngerjain tugasnya juga. Tanggung jawab kita yaitulah satu sebagai seorang siswa. Bagus sih, aku kadang nggak pernah ngerjain tugas ya. Nibu. Emang kalau dispen terus kayak nggak pernah disindir atau dimarahin sama guru-guru, temen juga kan kadang mungkin ada yang sirik ya kayak. Kalau buat aku tuh teman-teman aja sih. Kok kamu tumben nggak dispen? Nggak dispen gitu. Tapi buat dispensasi sendiri, karena kita sudah meninggalkan pelajaran, itu sebagai gantinya kita juga harus bisa ngejar pelajaran itu. Gimana caranya biar kamu nggak ketinggalan dan tetap aktif dalam kelas gitu. Kalau saya sendiri tadi yang disampaikan Kak Pasma mengenai teman-teman ya. Kalau teman-teman saya itu mungkin di kelas saya agak jahil atau gimana ya? Jahil Kalau sama dalam- julid kan ya, semi-semi. julid, ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu kamu dispen wae kayak gitu. Jadi setiap hari kalau mungkin saya keluar kelas dipanggil Dispen nih, dispen kayak gitu. Jadi teman-teman itu sudah nggak Apal gitu. apal sama saya kalau mau dispen itu. Kemudian kalau Bapak Ibu guru, alhamdulillah karena dispen kami berdua itu akurat dengan adanya surat tugas, kemudian surat dispen dari instansi yang kita ikut kegiatan tersebut, alhamdulillah diizinkan. Kalau responnya itu mereka berpesan silakan diikuti kegiatan dengan baik, dimaksimalkan untuk membawa nama baik SMA 2, tetapi jangan lupa kewajiban kalian berdua adalah seorang siswa belajar kemudian mengerjakan tugas ketika ada tugas-tugas yang disampaikan dengan sama dengan siswa lainnya kayak gitu. Tetapi juga tadi yang disampaikan saat Jambore Nasional membawa buku tulis itu kita mencuri-curi waktu luang lah untuk mengerjakan tugas. Alhamdulillah kita sampai di sekolah kita nggak terlalu banyak untuk ketinggalan pelajarannya kayak gitu, Kak Usai ya? Iya. Kalian keren banget loh, kayak udah dispen tapi masih utuh tugasnya itu dibuat terus gitu. Iya. Karena kita juga sebagai anak organisasi, kita sudah aktif di luar, masa iya di dalamnya nggak aktif Ya gitu. juga sih, harus aktif semua ya Kak. Iya. Buat kakak-kakak nih, ada nggak pesen-pesen buat teman-teman di rumah sana gitu? Oke ya, saya sampaikan awal ya. Pesan buat teman-teman semua, satu adalah kalau teman-teman ingin mencapai satu tujuan, itu capailah dengan senang hati, kemudian mental dan niat yang paling utama. Itu cuma pesan saya. Pesan kakak nih Kalau apa? buat aku cuma nambahin dari pesannya Kak Hanif, kita sebagai siswa itu jangan sampai lupa sama kewajiban kita. Selain kewajiban belajar di sekolah, kita juga jangan lupa tentang kewajiban di rumah, membantu orang tua. Karena restu orang tua itu yang paling penting. Gitu. Itu ya teman-teman, pesan dari kakak-kakak pramuka nih. Terima kasih ya Kak udah mau hadir di sini. Semoga kita bakal ketemu lagi di lain hari. Ya amin. Kita sama-sama, kita malah makasih banget udah diundang dan ketemu kamu yang cantik di sini untuk Makasih. diwawancara di podcast. Karena panggilan kamu itu buat bisa sharing-sharing ilmu bareng kayak gitu. Jadi malu gitu-gituin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.